Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Yang terhormat Ustadz Komarudin, yang terhormat Dewan Guru dan staf tata usaha, yang saya cintai siswa-siswi SMK Negeri 9 Malang, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita tetap terjaga oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat dan selamat menunaikan ibadah Ramadan mulai dari puasa, kemudian tadarus Al-Quran, tarawih, sholat tahajud. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, memberikan perlindungan, memberikan petunjuk hidayah kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan, menikmati bulan suci Ramadan ini dengan penuh kegiatan ibadah sehingga Allah akan memberikan keberkahan hidup kepada kita semuanya. Anak-anak dan Dewan Guru Tata Usaha yang saya banggakan, pada hari keempat ini kita melaksanakan 2 hari kegiatan Pondok Ramadan di SMK Negeri 9 Malang ini. Tentu tidaklah cukup, namun demikian pengetahuan-pengetahuan ini marilah kita terus belajar dari berbagai media, termasuk juga ini menjadi penyemangat kita. Sudah ada di sini Ustadz Komarudin, nanti beliau akan memberikan berbagai materi yang sangat penting. Kita perlu merefresh kembali wawasan pengetahuan kita tentang puasa, tentang kegiatan ibadah yang lain, sehingga kita semakin memahami, semakin memiliki ilmu dan kemudian kita menerapkannya dengan benar. Tidak perlu berpanjang kata, oleh karena yang sangat penting adalah tausiah dari Ustadz Komarudin, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Pondok Ramadan di SMK Negeri 9 Malang tahun 2021 dengan tema melalui amaliyah rutin Ramadan, mari kita menggapai ridho ilahi menuju generasi milenial yang syar'i, penuh karya dan inovasi dinyatakan dibuka. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya yaitu acara utama, yaitu Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Ustadz Komarudin. Untuk itu kami harapkan kepada siswa-siswi SMK Negeri 9 Malang untuk meresum dan mencatat hal-hal penting yang disampaikan oleh Ustadz Komarudin. Dan jangan lupa selalu nanti di screenshot sebagai bukti pelaksanaan Zoom meeting ini. Nanti ada presensi dari kami, dari guru PAI. Terima kasih kepada Al-Mukarram Ustadz Komarudin, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Ibu Tri selaku Kepala SMK Negeri 9 Malang, yang saya hormati dan yang saya muliakan Bapak Ibu Guru dan juga panitia
pesantren Ramadan SMK Negeri 4 Malang. Dan yang saya cintai, yang saya banggakan, anak-anakku sekalian yang saat ini sedang mengikuti dan menyimak kegiatan yang sangat penting dan mulia ini. Meskipun dilaksanakan secara daring, ini tidak mengurangi hakikat, makna, dan hikmah dari penyelenggaraan kegiatan pesantren Ramadan ini. Sholawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak yang ada di rumah maupun di mana saja berada, kita patut bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kenikmatan umur, sehingga hari ini kita bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik, penuh dengan kekhusyuan dan kehikmatan. Di masa pandemi ini, yang patut kita syukuri dan yang patut kita berterima kasih kepada Allah adalah dua kenikmatan. Yang pertama itu adalah nikmat sehat, dan yang kedua adalah nikmat sempat. Dua ini Nabi Muhammad SAW menyampaikan dalam hadisnya, ni'matani maghbunun fihima an-nasun katsir. Ada dua kenikmatan yang manusia itu banyak lalai dan lupa. Yang pertama itu adalah as-sihah, yaitu sehat. Yang kedua adalah nikmat farol, waktu luang atau waktu sempat. Dua ini kelihatannya sederhana, tapi kalau kita lepas, kita biarkan, maka di depan kita itu sesungguhnya bukan kesuksesan, tapi adalah kegagalan. Sebelum masuk ke materi utama, kita perlu sadar bahwa perjalanan waktu ini sangat singkat. Kita tidak terasa pandemi ini sudah 1 tahun. Dapat apa kita? Dapat ilmu apa kita? Kita perlu introspeksi diri. Oleh karena itu dalam Al-Quran surat yang sangat pendek yaitu Al-Asr, Allah berfirman, wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Siapa dia? Nah, di sini semuanya kecuali illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, yaitu orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh. Nah, ini perlu kita garis bawahi, amal soleh. Dalam perjalanan waktu ini kita berbuat apa saja? Apa yang sudah kita perbuat? Produktif atau tidak kita? Kalau hanya kita menjalani waktu setiap hari, hanya rutinitas saja, bangun tidur sampai tidur kembali, tidak ada sesuatu yang bermanfaat. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu bilang, kita itu hakikatnya seperti mayat hidup. Tidak ada artinya kita di dunia ini. Oleh karena itu perlu kita ingat bahwa perjalanan kita di muka bumi ini sangat singkat. Kita harus menjadi manusia yang beriman, manusia yang beramal soleh, dan manusia yang selalu peduli terhadap kebenaran, selalu peduli terhadap orang lain yang tidak melakukan kebaikan untuk kita ajak melakukan kebaikan. Dan yang terakhir menurut surat Al-Asr adalah kita selalu berwasiat untuk selalu sabar, untuk selalu tabah dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian yang ada di rumah, yang saya cintai dan yang saya banggakan, hari ini kita akan mengikuti kegiatan pesantren Ramadan dan waktunya sangat singkat. Tapi yang singkat ini perlu kita maksimalkan agar kita mendapatkan yang terbaik. Tema kita hari ini adalah tentang ketentuan-ketentuan puasa. Jadi kenapa kemudian kita itu diperintahkan untuk puasa? Pernahkah Anda bertanya, kenapa saya kok diperintahkan puasa? Sedangkan kita sudah menjalani puasa itu berkali-kali, bertahun-tahun. Yang hari ini usianya 16, berarti kita sudah menjalani puasa sejak kita belajar misalkan 8 tahun. Berarti kita sudah menjalani puasa selama 8 kali, atau 6 kali, atau 5 kali. Artinya, puasa yang kita lakukan ini sudah berulang-ulang. Lantas, apakah puasa yang kita lakukan ini ngefek, bermanfaat terhadap kehidupan kita nanti setelah bulan suci Ramadan itu sendiri? Hari ini
saya pesan kepada diri saya sendiri, juga kepada anak-anak sekalian di rumah. Jangan jadikan puasa ini hanya rutinitas saja. Jangan jadikan puasa ini hanya seremonial tahunan saja. Tapi jadikan ini sebagai madrasah. Jadikan ini sebagai sekolah. Di mana ini saya gambarkan seperti kita datang ke hutan. Kita dalam keadaan haus, kita dalam keadaan ingin minum. Lantas Ramadan ini kita jadikan sebagai sumber mata air yang jernih, yang menyegarkan. Kita ambil air itu, kita minum air itu, sehingga badan kita menjadi segar, badan kita menjadi sehat, sehingga kita bisa melanjutkan aktivitas berikutnya. Nah, oleh karena itu pertanyaannya, mengapa kita kok diperintahkan berpuasa? Sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa kita ini dipanggil oleh Allah yaitu sebagai orang yang beriman. Maka kalau kita imannya ini masih belum tertata rapi, niat kita masih belum tertata rapi, maka sepertinya menjalani puasa ini akan terasa sulit. Maka di dalam bulan suci Ramadan ini kita perlu siapkan mental kita, hati kita, niat kita, bahwa kita yakin, kita iman kepada Allah. Selanjutnya kita menjalankan ibadah puasa. Dan puasa ini sudah diperintahkan oleh Allah sejak zamannya Nabi Adam. Bahkan Adam itu bertobat untuk menebus dosa-dosanya. Itu salah satunya selain beristighfar, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam itu juga melakukan puasa. Jadi puasa ini penting dilakukan oleh para nabi dan umatnya sebelum Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Untuk apa? Tidak lain adalah la'allakum tattaqun, yaitu untuk membentuk, menjadikan orang-orang yang bertakwa. Kalau dalam bahasa sekolah kita itu ingin menjadikan anak-anak yang berkarakter, anak-anak yang punya etika, punya sopan santun, dan juga punya tatanan diri untuk menjadi pribadi-pribadi muslim yang lebih baik. Maka di sana ada ketentuan. Ya, sebelum kita masuk kepada meninggalkan makan dan minum, ada namanya ketentuan. Bahwa puasa ini harus dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Maka di sana itu diatur, ada namanya syarat wajib, ada namanya syarat sah. Kalau yang gitu-gitu saya yakin Anda sudah mempelajari di kelas berkali-kali. Tapi yang terpenting dari itu semua adalah bagaimana puasa kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya syarat wajib semuanya bisa. Kalau hanya syarat sah semuanya bisa. Kalau hanya rukunnya saja semuanya bisa. Tapi yang terpenting adalah bagaimana puasa kita itu betul-betul dikatakan sebagai puasa yang sejati. Kanjeng Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya, "Kamin sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal aws." Kanjeng Nabi bilang, berapa banyak orang-orang yang berpuasa tapi dia tidak dapat puasanya, tidak dapat apa-apa dia kecuali lapar dan haus. Kenapa bisa seperti itu? Berarti bisa diduga ini puasanya ini karena rutinitas saja. Puasanya ini hanya merubah jadwal makan dan minum saja. Yang biasanya makan 3 kali sehari, sarapan, makan siang, dan makan malam, ini hanya dirubah makan sahur dan buka puasa saja. Selebihnya ma farqa bainal akhir wa Ramadan. Tidak ada bedanya antara hari yang lain dengan bulan suci Ramadan. Lah kalau ini yang terjadi, seperti yang saya katakan di awal, puasa kita ini hanya rutinitas dan seremoni saja. Maka kalau itu yang terjadi, na'udzubillah min dzalik. Antum semua, anak-anakku semua ini semuanya sudah dewasa dan balik. Bukan lagi di bawah usia balik. Kalau di bawah usia balik masih wajar, ini masih proses belajar. Tapi kalau ini sudah di atas usia balik, bahkan sudah balik, maka la budda alaikum, wajib bagi Anda untuk betul-betul menjalani satu perintah ibadah
itu betul-betul dengan ketentuan-ketentuan yang sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, menyambung dari hadisnya Kanjeng Nabi tadi, banyak orang yang puasa hanya dapat lapar dan hausnya saja. Itu karena satu, dia puasa, tapi maksiat dan dosa tetap dia lakukan. Apalagi sekarang teknologi canggih. Apa yang kita akses, apa yang kita buka, itu jaraknya tipis antara ilmu dan kemaksiatan. Kalau kita tidak hati-hati, kalau kita tidak waspada, kita akan terjerumus kepada perbuatan dosa dan maksiat. Berapa banyak gambar-gambar yang kita lihat, video-video yang kita akses, yang itu sesungguhnya adalah perbuatan maksiat jika kita sadar. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan kepada kita agar kita meninggalkan perbuatan dosa dan perbuatan maksiat. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, maka jika ada anak yang berpuasa sedangkan dosanya tetap dia lakukan, maksiatnya tetap jalan, maka sesungguhnya kita terjebak kepada seremoni tadi. Kita tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus saja. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, kita nggak dapat apa-apa juga ketika bulan puasa. Kenapa? Karena perbuatan kita kepada kedua orang tua kita itu masih mengandung nilai-nilai dosa, mengandung perbuatan-perbuatan yang tidak patut. Salah satunya apa? Di bulan suci Ramadan dia puasa, tapi kata-kata kepada orang tua ini betul-betul tidak sopan, suka membentak seenaknya sendiri, bahkan tidak menghormati dan menghargai kedua orang tuanya. Maka yang terjadi tidak seperti itu. Sesungguhnya puasa kita itu tidak ada apa-apanya. Jangankan di bulan suci Ramadan, di luar bulan suci Ramadan kita berbuat seperti itu kepada kedua orang tua kita, kita disebut sebagai anak yang durhaka. Anak yang durhaka itu adalah status terburuk daripada seorang generasi yang saat ini ada di muka bumi. Maka itu jangan sampai terjadi kepada kita. Jika kita sudah disebut sebagai anak yang durhaka, jika di bulan suci Ramadan ini kita menjadi orang yang durhaka kepada kedua orang tua, maka jangan harap kita akan mendapatkan apa yang disebut sebagai pahala ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Dan itu na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga, di bulan suci Ramadan ini banyak yang berpuasa tapi nggak dapat apa-apa. Kenapa? Dia tidak bisa menjaga kata-kata dan ucapannya. Kata-katanya suka kotor, ngomongnya suka buruk, suka mengumpat. Meskipun tidak diucapkan dengan lisan, dia sampaikan dalam bentuk tulisan. Karena sekarang sudah canggih, semua bisa kita komentari. Tapi apakah komentar kita itu mesti baik? Belum tentu. Banyak orang yang tidak sadar bahwa yang dia tulis itu sesungguhnya adalah mengandung dosa. Kenapa? Karena mengandung kata-kata umpatan, kata-kata kotor, kata-kata fitnah, kata-kata yang belum tentu kebenarannya. Jangan sampai kita terjebak pada hal-hal seperti itu. Oleh karena itu, bulan suci Ramadan ini mengingatkan kepada kita harus menjadi yang lebih baik. Kita harus menjadi yang lebih berkualitas daripada bulan-bulan yang lain. Karena ini adalah madrasah. Jangan kita gampang untuk menulis, mengungkapkan sesuatu yang itu ada di media sosial, tidak bertanggung jawab. Na'udzubillah min dzalik. Kelak apa yang pernah kita tulis, apa yang pernah kita upload, yang itu mengandung dosa, mengandung salah, mengandung kemaksiatan, mengandung umpatan, pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita sudah tidak sadar. Nanti di alam kubur kita akan ditanya oleh Allah, ditanya oleh malaikat Allah. Kenapa kamu nulis seperti itu? Kenapa kamu berbuat seperti itu? Sedangkan tulisan yang kita tulis saat ini masih ada di medsos. Yang disebut dengan rekam jejak itu tidak bisa dihapus. Itu masih ada di sana. Apalagi yang sering mengupload gambar-gambar, foto-foto yang itu sebenarnya tidak layak, yang itu sebenarnya tidak etis. Kalau dia nanti mati, kalau dia nanti meninggal, sedangkan gambar-gambar, video-video itu masih ada
dan diakses oleh orang yang masih hidup, tidak lain dosa akan terus terkirim kepada yang pernah mengupload itu. Na'udzubillah min dzalik. Sedangkan yang mengupload sudah meninggal, yang menulis sudah meninggal, sudah ada di alam barzakh sana. Maka jika itu yang terjadi, na'udzubillah min dzalik, bukan pahala yang dikirim oleh Allah, tapi justru yang dikirim oleh Allah adalah dosa, siksa, dan azab. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, di bulan suci Ramadan ini saya mengingatkan kepada antum semua, kepada Anda semua, juga kepada diri saya. Ayo kita jadikan Ramadan ini sebagai momentum, sarana untuk memperbaiki diri, untuk menjadikan kita orang-orang yang berkualitas. Yang berikutnya, agar Anda dapat pahala puasa, agar Anda tidak mendapatkan lapar dan haus saja, maka jangan sampai di bulan suci Ramadan ini kita meninggalkan perintah sholat 5 waktu. Banyak anak-anak yang berpuasa tapi tidak menjalankan sholat 5 waktu. Ini saya gambarkan seperti memakai baju tapi tidak menggunakan celana, alias telanjang ya. Kenapa? Yang lebih penting, meskipun dua-duanya penting, tapi sholat itu lebih penting. Selain puasa ini penting, grade daripada sholat itu juga lebih penting. Karena apa? Karena sholat itu sebagai rukun Islam setelah syahadat. Kemudian dilanjutkan dengan puasa, zakat, dan haji. Artinya apa? Sholat juga penting, puasa juga penting. Dua-duanya ini penting. Jangan sampai salah satu kita korbankan hanya gara-gara alasan lapar, alasan haus, alasan capek, alasan malas. Dan ini sering kita jumpai. Kenapa nggak sholat zuhur? Ketiduran. Loh, kenapa Anda kok tidur? Ya, karena tidur itu dianggap sebagai ibadah. Ini ada kesalahan dalam memahami hadis. Tidur itu ibadah. Betul. Jika tidur itu lebih baik daripada sadar sehingga ngerasani orang lain atau mengumpat. Dan tidurnya ini bukan tidur dari jam 6 pagi setelah sahur sampai maghrib. Bukan. Tapi tidur yang secukupnya. Hanya untuk mengontrol diri supaya tidak terjebak daripada hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, oleh karena itu, bulan suci Ramadan ini adalah momentum bagi kita untuk menata tertib terhadap waktu. Bahwa kita harus berubah. Ini ada momentum yang sangat penting bulan suci ini untuk kita berubah. Jadwal-jadwal harian kita yang biasanya seperti itu, kita ubah menjadi yang lebih baik. Yang pertama, usahakan setelah sahur itu jangan tidur. Jangan tidur. Kenapa? Anda harus usahakan, utamakan untuk pergi ke masjid. Bagi yang laki-laki utamanya untuk sholat jamaah subuh. Kenapa? Ada sesuatu yang berharga di sana. Apalagi kalau Anda sempat sholat 2 rakaat. Dunia seisinya itu tidak ada apa-apanya dengan sholat subuh. Qabla subuh maksud saya, 2 rakaat. Dan ini harus kita lakukan. Jangan sampai setelah sahur kita terus tidur. Na'udzubillah ini. Kenapa? Karena di depan kita ada pahala yang luar biasa yang itu harus kita jemput. Setelah dari sholat subuh sebaiknya juga jangan tidur. Apa yang harus kita lakukan? Baca Quran. Kapan lagi kita mau baca Quran? Kesempatan yang mana lagi yang akan kita dapatkan kalau tidak di bulan suci Ramadan ini? Nyampak di bulan suci Ramadan, bukalah ayat suci Al-Quran itu. Meskipun 1 ayat, 2 ayat, tidak ada masalah. Meskipun Anda itu masih geradul-geradul dalam bahasa Jawa, Anda masih terbaca-baca, tidak ada masalah. Cobalah dari surat yang paling Anda bisa dan itu paling mudah. Kenapa? Di bulan suci Ramadan ini Allah lipat gandakan pahala. Dari 1 sampai 10 hingga sampai 700 ada azam mudha'afa, berlipat-lipat. Ini eman-eman kalau kita tidak ambil bonus di bulan suci Ramadan ini. Ini saya gambarkan kalau ada mall buka bonus, bahkan bonusnya itu sampai 90%, diskonnya sampai 100%. Tapi ada orang yang mendengar ini kok sampai cuek-cuek saja. Wah, ini bisa dipertanyakan. Anda ini normal atau bagaimana? Kenapa? Karena ini Allah sedang, bahasa Jawanya itu sedang buraan. Sedang membagi-bagikan bonus-bonus pahala kepada kita yang saat ini sedang berada di bulan suci Ramadan. Seandainya
bulan suci Ramadan ini kita bisa jalani dengan baik, kita bisa lakukan dengan baik, syarat wajibnya oke, syarat sahnya oke, rukunnya oke, dan yang paling penting tadi, kita bisa menghindarkan ucapan kita, hati kita, pikiran kita dari maksiat dan dosa. Seandainya nanti pada tanggal 1 Syawal kita dicabut oleh Allah, kita mati, insya Allah kita ini seperti bayi yang baru lahir. Jika semuanya itu diterima oleh Allah, maka kita ini betul-betul menjadi orang-orang yang fitrah, orang yang suci. Nah, inilah sebenarnya yang perlu untuk kita perhatikan. Saya yakin kalau Anda ngaku sebagai orang Islam, Anda ngaku sebagai orang beriman, saya yakin dengan pahala yang sudah diiming-iming oleh Allah, saya yakin Anda ingin mengharapkan itu. Tidak ada satu orang Muslim pun, satu orang yang mengaku beriman ditunjukin pahala dia tidak tertarik. Kalau dia tidak tertarik, berarti ada sesuatu yang salah dalam dirinya, ada sesuatu yang salah dalam hidupnya. Bisa jadi, maaf, Allah sudah menutup hatinya karena dosa, karena maksiat sudah cukup merajalela. Tidak pernah wajahnya tersentuh oleh air wudhu, tidak pernah keningnya nempel ke bumi untuk sujud, tidak pernah dia sholat. Maka bisa jadi ini yang menutup hati kita. Sehingga ketika ada tausiah, ketika ada nasihat, itu seperti mendengarkan dongeng, seperti mendengarkan sesuatu yang itu tidak menarik. Ini berbahaya. Ada sesuatu yang salah dalam diri kita. Bisa jadi hati kita ini mati. Kalau hati kita ini mati, apapun tutur, apapun nasihat, apapun kebenaran, kita akan tolak itu secara mentah-mentah. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai hati kita ini mati. Jika ini yang terjadi dan kita merasa seperti ini saat ini, ayo kita perbaiki dengan baik. Kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan suci Ramadan ini Allah juga mengajarkan kepada kita lewat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita harus sering-sering minta maaf kepada Allah. Kita harus banyak-banyak istighfar. Ini momentum pembersihan diri kita supaya kita nanti betul-betul bersih seperti orang habis mandi 3 kali sehari. Salah satu doa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi itu setelah tarawih biasanya dibaca oleh imam. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau banyak, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha pengampun dan Engkau mencintai dan Engkau menyukai orang-orang yang minta ampun. Ampunilah aku ya Allah. Boleh juga pakai istighfar, astagfirullahaladzim dan lain sebagainya. Jangan ada yang merasa aku tidak pernah berbuat dosa. Mustahil. Karena dosa itu kadang tidak terasa. Sekecil apapun dosa, manusia pasti pernah melakukan itu. Oleh karena itu, ini bulan suci Ramadan. Jangan sampai disia-siakan. Ayo kita ambil, ayo kita manfaatkan, ayo kita maksimalkan. Karena umur saya, umur panjenengan, antum semua, tidak ada yang tahu. Yang paling dekat dalam diri kita itu adalah satu, bukan saudara, bukan harta, bukan sesuatu yang hari kita cintai, kekasih kita, pacar kita, bukan. Tapi yang paling dekat, hati-hati, kematian saudara. Kematian, jika orang sudah ditakdirkan, dipanggil oleh Allah, dicabut nyawanya oleh Allah, tidak ada yang tahu. Satu orang pun tidak ada yang bisa menjamin dirinya besok masih hidup, bulan depan masih hidup, tahun depan masih hidup. Dan ini nggak memandang mati itu harus tua, tidak memandang mati itu harus kena COVID, tidak memandang mati itu harus sakit, tidak memandang mati itu harus kecelakaan. Orang yang kemarin kita lihat sehat-sehat, tiba-tiba besoknya mati. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jika Allah sudah menghendaki, Allah hanya bilang kun fayakun. Maka naudzubillah jika kita diambil oleh Allah dalam keadaan tidak punya apa-apa. Ibarat mau pergi jauh kita tidak punya bekal, kita tidak punya sanggup. Lantas apa yang kemudian akan kita lakukan di tempat tujuan kita? Oleh karena itu, kematian itu sangat dekat dan tidak jamin mati itu harus tua. Anak-anak remaja banyak yang meninggal dunia. Nah, ini kita harus persiapkan.
Jangan sembrono, bahasa Jawanya itu. Hati-hati. Ya, kalau kita dikasih hidup oleh Allah ini, kalau kita masih dikasih nyawa oleh Allah ini, itu hakikatnya adalah Anda diberi kesempatan untuk selalu berbuat baik di muka bumi ini. Entah menolong teman, bertutur kata yang sopan, menjalankan perintah Allah, berbuat baik sama bapak ibu guru dan juga orang tua di rumah, jujur, amanah, dan lain sebagainya. Intinya bahwa hidup di muka bumi ini bukan untuk bersenang-senang. Memang ada sebagian yang memahami bahwa hidup di muka bumi ini hanya untuk bersenang-senang. Ad-dunya itu bagi orang-orang yang menganggap hidup ini untuk senang-senang. Dunia ini seperti surga bagi orang-orang yang tidak beriman, bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tapi bagi orang yang beriman, bagi orang yang punya tanggung jawab bahwa dia adalah seorang muslim, seorang yang aku amantu billah, saya beriman kepada Allah, maka ad-dunya sijnul. Dunia ini seperti penjara. Kenapa? Iya, karena kita tidak boleh macam-macam. Kita betul-betul terkekang, terikat untuk tidak melakukan sesuatu kesenangan yang itu mengandung dosa. Tapi efeknya apa? Ini untuk bekal sani kita menuju kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika Anda menjalankan perintah Allah, baik itu puasa, baik sholat 5 waktu, itu semuanya Allah tidak tinggal diam. Allah tidak cuek. Allah memperhatikan kita. Dan Allah akan menghitung semua yang kita lakukan itu. Saya bangga, saya senang jika hari ini di rumah ada generasi-generasi yang ibadah puasanya betul-betul luar biasa. Sholatnya juga luar biasa. Dan dia tidak meninggalkan kepeduliannya untuk membantu kedua orang tua di rumah. Entah orang tuanya itu jualan, entah orang tuanya itu bisnis online. Tolong dibantu jika Anda mampu. Atau minimal kalau di rumah itu orang tua butuh, nak, tolong nak, bersihkan itu nak, pel nak itu nak, cuciin nak, minimal cuci baju sendiri, minimal jemur baju sendiri. Jangan jadikan orang tua itu sebagai pembantu kita, naudzubillah min dzalik. Jangan jadikan mereka sebagai ART kita, asisten rumah tangga kita, salah. Apalagi di pandemi ini kita banyak di rumah. Jika di rumah waktu kita habiskan untuk main game, untuk bersenang-senang, tidak ada sesuatu yang bermanfaat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita masuk dalam innal insana lafi khusr. Kita masuk dalam orang-orang yang rugi. Naudzubillah min dzalik. Ayo kita jadikan puasa ini sebagai momentum untuk kita memperbaiki diri. Momentum kita untuk mengevaluasi diri. Momentum kita untuk meningkatkan diri kita agar kita menjadi orang yang produktif. Dan momentum supaya kita menjadi insan manusia yang berkualitas. Jangan sekali-kali kita mengatakan bahwa sesungguhnya saya ini adalah anak-anak yang sudah baik. Generasi-generasi yang sudah baik. Sehingga tidak perlu saya untuk memperbaiki diri lagi. Tidak. Kalau itu yang kita katakan, kita terjebak kepada orang-orang yang sombong. Orang-orang yang congkak. Dan orang-orang yang takabur. Naudzubillah min dzalik. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah bahwa puasa ini betul-betul momentum yang terbaik bagi kita. Hindari perilaku-perilaku tercela. Sekali lagi saya ulang dan saya tegaskan lagi. Kenapa? Karena masih banyak di sana ini terjadi. Anak-anak yang dengan umpatan, dengan kata-kata kotornya, dia tidak sadar bahwa ini bulan suci Ramadan. Ini kita dilatih untuk tidak mengumpat kata-kata kotor di bulan suci Ramadan, supaya nanti setelah Ramadan kita terbiasa nggak mau kotor. Yang kedua, bertingkah laku, istilah kita aktivitas yang itu tidak sopan, tidak punya etika dan tidak santun. Mohon maaf misalkan kita berkendara di jalan seenaknya sendiri, bahkan knalpotnya kita buat brong, bahkan kita juga tidak mengindahkan pengendara yang lain. Ini juga bagian daripada kita tidak beretika. Apalagi ini bulan suci Ramadan, naudzubillah min dzalik. Jangan sampai ini terjadi kepada kita. Jika bulan suci Ramadan kita sudah mampu untuk melatih diri seperti itu tadi, maka insya Allah Anda setelah bulan suci Ramadan, Anda sudah punya bekal lagi. Karena hasil dari Ramadan ini akan kita pakai untuk 11 bulan berikutnya. Bahwa Anda pernah dulu sholat subuh berjamaah, lakukan itu nanti setelah Ramadan. Jangan hanya berhenti di Ramadan saja.
Karena sholat subuh berjamaah ke masjid itu bukan bulan suci Ramadan saja. Yang lebih penting 11 bulan ke depan. Yang kedua, jika hari ini Anda rajin tadarus Al-Quran, entah itu di rumah bersama ayah, bersama ibu, sama adik dan kakak, ataupun di masjid bersama teman, rutinkan itu setelah bulan suci Ramadan nanti. Jika hari ini Anda rajin sholat malam, entah itu tarawih, entah itu witir, entah itu tahajud, maka setelah bulan suci Ramadan nanti upayakan untuk sholat malam, meskipun bukan sholat tarawih, mungkin sholat tahajud atau sholat witir. Jika hari ini Anda rajin bersedekah, karena bulan suci ini adalah momentum kita untuk berbagi, untuk memberi kepada orang lain. Kalau kita tidak ada yang kita berikan, tidak ada yang kita bagi, karena kita juga itu pas-pasan minimal. Anda membagi satu kebahagiaan berupa tidak mengganggu orang lain, Anda senyum kepada orang lain, itu juga bagian daripada kita berbagi. Yang berikutnya, jika bulan suci Ramadan ini Anda sudah tertib waktu, bahwa sholat 5 waktu tidak pernah bolong, jangan sampai nanti setelah bulan suci Ramadan kembali ke seperti yang dulu ketika belum bulan suci Ramadan. Artinya apa? Sholatnya masih sering bolong-bolong. Na'udzubillah min dzalik. Karena sholat ini juga penting, puasa ini juga penting. Kekuatan kita ada di dua ini, saudara. Kalau sholatnya sempurna, puasanya sempurna, insya Allah mental Anda, akal Anda, jasad Anda dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan khawatir terhadap rezeki dan masa depan yang hari ini sedang kita cita-citakan. Karena Allah menjamin itu. Bukan berarti saya nanti naik sholat akan jadi presiden, jadi bupati, bukan. Tapi Allah jamin kesuksesan. Maka sebaliknya, siapa yang ngaku muslim, siapa yang ngaku beriman, dan dia hari ini sedang menuntut cita-cita demi masa depan yang lebih baik, tapi mohon maaf, dia meninggalkan perintah Allah berupa sholat 5 waktu. Na'udzubillahi min dzalik. Karena apa yang kita ikhtiarkan itu butuh doa, saudara. Logika kita tidak bisa menebak apa yang akan terjadi. Kita butuh bantuan Allah. Dengan cara apa? Dengan cara kita berdoa lewat memenuhi sholat 5 waktu itu. Oleh karena itu yang saat ini tidak kau bersolat subuh, ayo sholat subuh. Yang tidak kau bersolat dulu, ayo kita perbaiki dulu kita. Yang asarnya sering ketinggalan mepet dengan maghrib, ayo kita sholat di awal waktu. Yang maghribnya sering kali digabung dengan isya, na'udzubillah, ayo kita perbaiki maghrib kita dan isya. Insya Allah, kalau itu yang terjadi, Anda sudah tertib bisa memperbaiki di bulan suci Ramadan sholat kita. Anda termasuk orang-orang yang sukses. Anda berhasil bahwa Ramadan ini tidak sia-sia diberikan oleh Allah kepada Anda. Dan puasamu nanti, setelah nanti Ramadan habis, Anda betul-betul orang yang kembali kepada fitrah. Ini yang disebut dengan kemenangan itu. Sering ada ucapan, kita itu sedang meraih kemenangan. Betulkah kita menang? Belum tentu. Siapa yang menang? Yaitu tadi. Orang-orang yang berhasil memenuhi target, memenuhi perintah-perintah Allah, baik itu puasanya, baik itu sholatnya, baik itu zakatnya, baik zikirnya, baik doanya, insya Allah itu orang yang menang. Jangan sampai menang itu didefinisikan sebagai kita selesai puasa, tidak lagi kita lapar dan lapar. Bukan itu. Bukan juga yang bajunya baru, bukan juga yang kendaraannya baru, bukan. Yang menang adalah generasi-generasi orang-orang yang di bulan suci Ramadan dia telah mengambil hikmah yang banyak. Dia telah mendapatkan pahala sedekah, mendapatkan pahala puasa, mendapatkan pahala sholat, mendapatkan pahala qiyamul lail, mendapatkan pahala baca Quran, mendapatkan pahala-pahala yang lain. Bahkan sikapnya tertata, sikapnya lebih baik, tidak durhaka lagi sama orang tua, nggak suka ngomong kotor lagi, nggak suka komen-komen yang buruk di medsos dan lain sebagainya. Kita termasuk orang yang menang. Dalam bahasa Al-Quran atau dalam bahasa Arab, kita ini termasuk orang-orang yang muslim. Kita ini termasuk orang-orang yang tadi dikatakan di dalam surat Al-Asr tadi, kita bukan orang-orang yang rugi lagi. Maka itu hakikat daripada kita menjalani ibadah puasa. Oleh karena itu ketentuan-ketentuan di bulan suci Ramadan ini, ayo betul-betul kita jaga. Niat kita harus betul-betul kita tata. Jangan sampai tidak pernah niat di bulan suci Ramadan ini. Jika Anda tidak mau berniat, niati mulai saat ini bahwa Anda ingin puasa sampai nanti bulan suci Ramadan selesai. Yang kedua,
Jangan sampai kita tidak mampu untuk menghindari hal-hal yang membatalkan puasa. Maka jangan sampai kita ini menjadi orang-orang, sekali lagi, seremoni saja tadi di bulan suci Ramadan. Jadikan ini sebagai momentum untuk memperbaiki diri. Barangkali itu saja sebagai penyampaian materi. Saya berharap antum semua bertanya. Apa-apa yang belum saya sampaikan silahkan ditanyakan. Sengaja saya tidak menyampaikan apa saja itu syarat sah, syarat wajib, itu saya juga sudah sering disampaikan. Sampaikan apa yang menurut Anda itu lebih baik. Dan saya berharap di rumah Anda tidak hadir dalam bentuk tampilan saja sehingga terus kemudian di-mute atau videonya tidak ditampilkan terus ditinggal. Saya tidak berharap seperti itu. Simak ini dengan baik. Saya berharap ada pertanyaan supaya kita bisa menjadi lebih baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabillahi wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, itu sangat bermanfaat dan bermakna apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Komarudin. Semoga siswa-siswi bisa menyimak dan memahami serta mempraktekkan dan mengimplementasi apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Komarudin. Oleh karena itu, bagi yang bertanya, kami persilakan. Bisa langsung chat atau send. Lewat chat saja. Untuk pertanyaan langsung lewat chat saja ya. Silakan yang ingin bertanya langsung chat ke Zoom ini. Saya persilakan. Mungkin yang bertanya bisa ditambah nilainya ya Pak ya? Ada voucher dari Burina. Voucher ini ada voucher ini dari Burina bagi 2 orang pertama yang bertanya. Alhamdulillah. Silakan. Ini ada bonus khusus bisa. Ini saya bertanya dari Yuza. Ya, silakan pertanyaannya apa Yuza? Dari partisipan binatang bintang pilih itu yang banyak. Ya, sudah. Saya baca ya. Assalamualaikum, maaf saya mau tanya, semisal berpuasa terus gak sengaja muntah, itu puasanya batal apa enggak Pak? Oke, pertanyaan yang sangat bagus dan luar biasa ya. Muntah tidak disengaja atau tiba-tiba muntah, tidak tahu alasannya apa, itu tidak, sekali lagi, tidak membatalkan puasa. Ada 3 hal yang tidak dihukumi oleh Allah dalam syariat kita. Yang pertama adalah tidak tahu, yang kedua adalah tidak sengaja, dan yang terakhir adalah lupa. Jadi kalau kita tidak sengaja tiba-tiba muntah gara-gara mungkin membau sesuatu, maka itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau sengaja
untuk memasukkan jari ke tenggorokan sehingga muntah, itu batal, itu namanya sengaja. Jadi itu kira-kira Izar jawaban saya. Terima kasih atas pertanyaannya, luar biasa. Ada lagi. Nah, alhamdulillah ini pertanyaan kedua ya Pak ya. Iya. Dapat hadiah ini insya Allah. Assalamualaikum Pak, kalau ngomel atau mengopel ini ya? Oh mengupil, maaf. Bisa membatalkan puasa. Oh, mengupil, maaf. Mengupil itu memasukkan jari ke lubang hidung. Karena mungkin ini kan kadang-kala dijadikan pekerjaan yang asik ini. Kalau lagi ngapain begitu ya. Wah, sampai dilihat orang tidak sadar ya kalau sedang mengupil istilahnya begitu. Itu tidak membatalkan puasa. Selama jarinya masih berada di lubang yang paling bawah ini, tidak sampai ke atas seperti ketika kita swab antigen gitu ya, apalagi menggunakan alat, nah itu bisa membatalkan. Tapi kalau masih ada di bawah atau masih pada lubang yang biasanya kita ngupil, nah jadi masih ada di standar operasional prosedur mobil istilahnya ya, nah itu tidak membatalkan puasa, boleh itu. Itu berarti untuk membersihkan ini lubang-lubang bagian bawah itu untuk supaya lebih baik. Terima kasih dari Ria ya. Nah, berikutnya, Assalamualaikum Pak, misal puasa habis sahur terus tidur sampai jam 5 sore, itu batal atau tidak puasanya? Nah, saya sudah menangkap. Ini Anda bukan puasa ya, tapi Anda sesungguhnya adalah bahasa Jawanya itu pingsan untuk sehari saja, hanya untuk menghindari lapar dan haus. Nah, kalau ini tidak sengaja, kalau ini tidak sengaja, misalkan karena kondisinya sakit, dia tadi setelah sahur tiba-tiba minum obat, yang obat itu punya dosis untuk menyembuhkan dan juga punya rasa kantuk, juga betul-betul nggak sadar, mulai jam 5 itu setelah sholat subuh sampai akhirnya jam 6. Lalu ya ini benar adanya yang terjadi seperti itu. Dan Anda betul-betul tidak sadar, tidak iling, siang nggak iling, pagi nggak iling, sore nggak iling, ilingnya pas dengar suara azan. Maka kalau ini yang terjadi, Allah memaafkan, mengampuni Anda, dan Anda bisa mengqadha sholat zuhur dan sholat asarnya, dan puasanya insya Allah tetap diterima oleh Allah. Jika betul-betul di luar nalar dan logika. Tapi kalau sengaja tidur mulai jam 5, nanti jam 10 dia iling, oh ini jam 10 lanjut lagi tidur, oh ini jam 1 lanjut lagi tidur, berarti Anda sengaja menghindari lapar dan haus hanya untuk mencari kemudahan supaya tahu beres, tahu-tahu mati. Maka puasa yang seperti itu tetap sah, tapi Allah menilai sebagai puasa yang sia-sia, tidak mendapatkan apa-apa. Justru kita dapat dosa karena meninggalkan sholat zuhur dan juga sholat asar. Wallahu a'lam, terima kasih. Berikutnya dari Imam Syafi'i ya. Pak, saya mau bertanya, apakah menangis benar-benar membatalkan puasa? Oh, tidak. Tapi kalau menangis terus minta belikan cilok dan es terus diminum, nah itu batal. Tapi kalau menangis karena bersedih, menangis karena berbahagia, tidak ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh, tidak membatalkan puasa. Terima kasih. Tidak salah. Wah, ini saya senang ini, responnya luar biasa, tanggapannya luar biasa. Ini gitu. Oke. Telinga. Ini dari Ria, kalau membersihkan telinga itu batal apa enggak? Nah, kalau jari kita yang masuk sampai ke dalam, jadi masuk sampai ke lubang dalam, itu ulama dari mazhab Syafi'i itu mengatakan puasa kita batal. Tapi kalau yang dimaksud membersihkan hanya di bagian luarnya karena gatal, karena ada kotoran-kotoran, itu tidak membatalkan puasa. Atau kalau ada kotoran yang tiba-tiba jatuh dari telinga kita, terus kita ambil, dan itu ada di luar dari lubang dalam, itu tidak membatalkan puasa. Tapi mazhab yang lain, seperti Hanafi, seperti Hambali,
memasukkan jari ke telinga karena ada gatal di dalam, itu tidak membatalkan puasa. Jadi di sini ada dua mazhab ya. Jadi mayoritas di Indonesia itu menggunakan mazhabnya Imam Syafi'i, sehingga kalau memasukkan jari ke dalam lubang hidung yang bagian dalam itu dikatakan membatalkan puasa. Wallahu a'lam. Terima kasih. Oke. Mohon maaf kalau ada pertanyaan terlewatkan ya saudara, ini tidak mengurangi semangat saya untuk menjawab sebenarnya. Nah ini waktu sahur Pak dari Ines ya, kan mepet sama imsak, sedangkan kita sedang memegang makanan atau memakan. Apakah masih boleh makan makanan tersebut Pak? Jawabannya masih boleh. Imsak itu artinya batas untuk menahan. Selama belum dengar suara subuh azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Anda masih boleh untuk menghabiskan makanan yang ada di mulut itu. Dan Anda masih boleh untuk meneguk air. Maka waktu untuk kita tahu bahwa subuhnya jam sekian, imsaknya jam sekian, itu kita harus paham. Jadi meskipun kita nggak berpatokan pada suara azan, misalnya sekarang ini subuhnya adalah jam 4:15. Kalau Anda masih berada di posisi jam 4:10, itu kan sudah selesai imsak. Imsaknya jam 4:05. Anda jam 4:10 masih mengunyah sesuatu di mulut. Mau dimuntahkan ini mubazir, lebih baik ditelan. Itu masih tidak apa-apa. Masih ada di zona kuning, namanya zona imsak itu. Selama belum terdengar suara azan subuh. Jadi kita harus tahu waktu juga gitu. Selain kita mendengarkan azan subuh. Jangan sampai dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, nambah satu gelas lagi, nah itu beda lagi ya. Terima kasih Mbak Ines. Berikutnya, kalau misal waktu memasak semua puasa dan mau mencicipi apakah boleh? Boleh. Asalkan mencicipi ada di mulut saja, tidak sampai ditelan. Untuk mengetahui asin atau masih belum asin, manis atau belum manis. Tapi kalau setelah mencicipi ambil satu piring, nah ini beda lagi ya. Nah, mencicipi tidak apa-apa asalkan tidak masuk ke tenggorokan. Terima kasih. Nah ini bagus ini. Dari Angela. Assalamualaikum Pak, saya mau bertanya, batas untuk sahur itu saat imsak atau azan subuh? Kalau batasnya sahur itu imsak. Tapi kalau batasnya kita sudah start untuk berpuasa, itu adalah subuhnya itu. Ketika dengar azan subuh, ini berarti kita sudah start untuk puasa sampai nanti dengar azan maghrib. Tapi kalau batas sahurnya betul imsak. Maka setelah imsak masih ada waktu kurang lebih 10 menit, kita ambil 5 menit untuk melakukan sesuatu, menyelesaikan makanan di mulut kita, itu masih tidak apa-apa. Selama sekali lagi belum sampai azan subuh. Terima kasih. Wallahu a'lam. Berikutnya, nah ini pacaran. Assalamualaikum Pak, dari Khairul Anam. Saya mau tanya, pacaran bagi orang puasa hukumnya apa Pak? Nah, pacarannya bagaimana ini? Kalau pacarannya itu terlalu berlebihan, berdua-duaan, pegang-pegangan tangan, bahkan melakukan sesuatu yang itu mengandung maksiat. Saya nggak ngapa-ngapain Pak, nggak pernah ketemu, nggak pernah berdua-duaan, tapi chatting-chattingan yang mesra, video call yang mesra-mesra, itu juga sama. Berarti Anda pacaran secara daring gitu kan. Nah, itu hukumnya adalah puasa tetap sah, tapi Anda tidak mendapatkan apa-apa. Atau sia-sia puasa kita. Jadi lebih baik selama 1 bulan ini dan syukur-syukur setelah bulan Ramadan, kalau bisa Anda pacaran. Apalagi kalau pacarannya itu terlalu kemana-mana. Cukup ta'aruf saja bahasa agama itu. Berkenalan ya. Sukses dulu, baru nanti berkenalan, terus menikah seperti itu. Terima kasih wallahu a'lam. Berikutnya, Adi, Assalamualaikum Pak, apabila laki-laki bersentuhan dengan lawan jenis, batalkah puasanya? Waalaikumsalam, puasanya tidak batal. Yang batal apa? Wudhunya. Karena bersentuhan dengan lawan jenis, misalkan salaman, itu tidak membatalkan puasa, tapi membatalkan wudhu jika kita punya wudhu dan mau sholat. Terima kasih.
Kalau misal saya berpuasa terus lupa kalau saya itu sedang puasa, terus saya makan terus sampai habis, terus saya ingat kalau saya sedang puasa, itu membatalkan atau enggak Pak? Ya, yang tahu Anda lupa dan ingat itu Allah. Jika memang yang terjadi seperti itu, bahkan sudah habis 2 piring, bahkan sudah minum 2 gelas, es teh dan lain sebagainya, baru ingat setelah Anda sendawa, itu rezeki. Dan itu tidak membatalkan puasa. Tadi masuk kategori lupa, tidak sengaja, tidak tahu. Dan yang terakhir itu ada namanya darurat. Itu tidak dihukumi oleh Allah. Terima kasih Allah. Di bawahnya lagi ada, Pak, jika semisal sudah habis sahur dan terjadi mimpi basah, nah ini, apakah terhitung sebagai maksiat? Maaf pertanyaannya aneh. Oh, enggak aneh ini, menarik pertanyaan Anda ini. Mimpi basah, jangankan setelah sahur, nah, Anda mimpi basah di siang bolong, duhur-duhur mimpi basah, itu tidak membatalkan puasa. Kenapa? Anda tidak sengaja. Beda kalau mimpi basahnya disetting, didesain sendiri, ini batal. Ya, tidak sekali lagi. Karena mimpi basah ini di luar nalar, di luar sadar. Posisinya pasti tidur, itu namanya mimpi basah. Kalau tidak tidur kok mimpi basah, nah ini ada yang perlu dipertanyakan. Itu kayaknya membatalkan puasa. Terima kasih. Berikutnya, Assalamualaikum Pak, saya ingin bertanya apa boleh melakukan tadarus online? Boleh. Waalaikumsalam. Boleh, tambah bagus. Yang terpenting kaidah aturannya tetap dipakai, tetap memperhatikan etika. Meskipun online, pakaian yang kita pakai juga harus bagus. Jangan sampai karena online kita terus pakai celana pendek, pakai kaos oblong, pakai etika juga harus beratribut yang santun. Terima kasih. Berikutnya, kalau puasa lalu penyakit emak saya kambuh atau kumat pas mau buka itu bagaimana? Jika emaknya itu betul-betul gak bisa ditahan dan itu parah dan itu bisa berbahaya, maka lebih baik dibatalkan dulu saja. Anda termasuk orang yang maridun. Nah, orang yang marid dalam Al-Quran surat Al-Baqarah boleh mengganti di hari yang lain. Terima kasih. Tapi kalau sakitnya hanya cuma kemerucut aja, nggak berefek pada sampai parah, ya lebih baik dilanjut dong. Nggak boleh kita manja-manja gitu ya. Nah, terima kasih. Pertanyaan bagus. Pak, saya mau tanya, menelan ludah apakah itu membatalkan? Menelan ludah tidak membatalkan puasa selama ludah masih ada di zona sebelum bibir. Tapi kalau ludah sudah keluar dari bibir kita, atau ludahnya sudah kuntuk-kuntuk bahasa Jawanya, di luar bibir kita, terus kita balikkan lagi, kita telan lagi, itu yang membatalkan puasa. Jadi menelan ludah pada umumnya tidak membatalkan, kecuali kalau ludah sudah keluar dari bibir terus ditelan lagi, itu yang membatalkan. Terima kasih. Berikutnya, merokok itu hukumnya membatalkan puasa apa tidak? Waalaikumsalam. Ya, jumhur ulama, mayoritas ulama itu mengatakan rokok itu membatalkan puasa. Kenapa? Karena ada asap yang masuk ke dalam tubuh. Sesuatu yang masuk ke dalam tubuh meskipun bukan asap itu membatalkan puasa. Jangankan asap, kelereng masuk ke dalam tubuh dan itu nggak mengenyangkan, itu juga membatalkan puasa. Terima kasih. Berikutnya, luar biasa ini ya tanggapannya ya, alhamdulillah. Membunuh serangga hukumnya apa Pak? Nah, serangganya salah apa kok itu? Nah, kalau serangganya ini betul-betul ganggu kita, membuat kita dalam zona bahaya, misalkan yang masuk itu adalah jangkrik. Nah, jangkriknya itu masuk ke dalam tubuh kita dan kita itu sampai panik, boleh kemudian itu kita bunuh, tapi dengan cara membunuh yang baik, tidak menyiksa gitu. Tapi kalau serangganya nggak salah, nggak ngapa-ngapain, ya jangan dibunuh. Karena itu makhluk Allah yang perlu kita sayangi. Termasuk binatang-binatang yang ada di sekitar kita. Selama nggak mengganggu kita, nggak membahayakan bagi kita, jangan disakiti dan jangan dibunuh. Allah memerintahkan boleh itu dibunuh kalau membahayakan, mengganggu kita. Terima kasih. Pak, bagaimana jika kita punya utang puasa Ramadan dan belum menggantinya pada saat bulan Ramadan? Ya, ini untuk banyak yang perempuan ya. Di tahun-tahun sebelumnya itu dia pernah dulu tuh haid sehingga nggak bisa puasa. Misalnya 1 minggu. Dia selama 11 bulan itu nggak ngapa-ngapain, nggak ada keinginan nyaur lah, keinginan ganti, sampai datang puasa berikutnya. Ini bagaimana? Kita harus bertobat kepada Allah, kita punya komitmen untuk tetap kita sahur setelah nanti puasa yang hari ini hari ini kita jalani itu selesai. Nanti kita ganti di bulan Syawal.
Kalau bulan Syawal misalkan terlalu sempit, kita coba ganti di Senin Kemisnya supaya lebih ringan. Kenapa? Hutang itu adalah wajib hukumnya untuk dihisab, baik hutang kepada manusia maupun hutang kepada Allah. Jadi ini kita perlu bertobat, kita perlu menyesal. Makanya kalau punya hutang sama Allah itu jangan disia-siakan, harus segera dibayar. Termasuk sholat, kalau pernah ada yang kayak tadi itu ya, sengaja mungkin tidak sholat gara-gara mungkin ada di jalan, akhirnya harus mengkodok, segera itu dikodok. Ya, terima kasih. Berikutnya, sikat gigi di bulan puasa tidak apa-apa, asalkan pastanya tidak ditelan, apalagi sikatnya ya. Tidak apa-apa. Yang berikutnya, Pak, semisal puasa terus menangis karena tersakiti oleh seseorang. Nah, ini Anda sedang ini ya, jatuh cinta ya. Nah, kalau itu yang terjadi, tidak membatalkan puasa. Bersedih ini, itu tidak membatalkan puasa. Selama sedih itu tidak menimbulkan perilaku-perilaku yang itu bisa menghilangkan pahala puasa. Misalnya sedih terus misuh-misuh begitu. Itu tetap sah puasanya, tapi tidak dapat apa-apa. Ya, karena ngomongnya tadi. Berikutnya, pada saat puasa dilakukan lalu bibir kering dan akhirnya berdarah, apakah puasa batal? Tidak. Yang penting darah yang keluar dari bibir itu tidak Anda telan, tapi Anda ludahkan, terus Anda bersihkan pakai air. Itu tidak membatalkan puasa. Terima kasih. Nah ini sudah dewasa, apakah boleh puasa zuhur? Wah ini berarti Anda perlu kembali ke taman kanak-kanak ya. Kalau sudah dewasa, Anda sudah balik kok mau puasa zuhur, berarti Anda ingin tidak berpuasa, itu nama dengan, karena nggak ada syariat puasa zuhur itu. Puasa zuhur itu hanya untuk latihan, itu nggak ada syariatnya. Itu untuk latihan anak-anak yang belum balik. Tapi kalau dewasa ingin puasa zuhur, berarti ini sebenarnya tidak menginginkan perintah Allah berupa puasa Ramadan. Ya, kembali ke kita akhirnya seperti itu. Ya, terima kasih. Pak, ketika kita puasa terus sakit, tapi tetap ingin puasa. Allah sudah mengatakan dalam surat Al-Baqarah bahwa perintah puasa ini jangan dipersulit, harus dibuat mudah. Kalau sakitnya itu betul-betul membahayakan, jangan memaksakan diri. Lebih baik kita tidak berpuasa, nanti mengganti di hari yang lain. Berikutnya, kita hanya ikut sholat tarawih saja, tidak ikut tadarus. Apakah itu bisa mengurangi pahala kita? Tidak. Yang terpenting adalah menurut saya dan para ulama juga sepakat, lebih baik kita banyak menghindari kemaksiatan meskipun kita sedikit melakukan kebaikan. Syukur-syukur lebih banyak menghindari kemaksiatan, memperbanyak kebaikan. Karena dalam agama kita itu menghindari keburukan itu lebih baik daripada mencari kebaikan. Tapi sebaiknya imbang, meninggalkan keburukan luar biasa, jadi bisa, dan menambah kebaikan dia juga luar biasa. Jadi kalau tidak hanya tadarus saja, tidak menghalangi dan tidak membatalkan, juga tidak menyebabkan puasa kita itu sia-sia. Puasa kita tetap sah insya Allah dan tetap diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lakukan kebaikan yang lain, misalnya sedekah kalau nggak bisa tadarus. Seperti itu kira-kira. Terima kasih. Berikutnya. Kita, oke. Pak, kalau puasa tidur sampai maghrib hukumnya apa? Tadi sudah saya jawab ya. Jadi itu percuma itu ya, sia-sia itu ya. Karena kita bukan puasa, tapi sebenarnya kita ingin cari temannya, penari saja seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya, Pak, lalu kita lagi puasa terus ada teman yang nggak puasa, temanmu main ke rumahmu. Nah ini temanmu itu non-Islam atau Islam. Kalau misalnya temanmu Islam, terus dia kok minta minum datang ke rumahmu sedangkan kamu lagi puasa misalnya, maka sesungguhnya tidak ada masalah bagi kita, tidak mengurangi pahala kita. Tapi tamu Anda itu adalah orang yang tidak tahu diri. Dia tidak bisa menghormati orang yang sedang berpuasa. Dan Anda pun juga harus dengan pelan-pelan mengatakan mohon maaf, mbok yo ojo minum lah, ini lagi puasa. Antum juga muslim seperti itu. Beda kalau dia non-muslim misalnya, tidak apa-apa, kasih aja minum, tidak masalah. Karena kita saling menghormati ajaran kita masing-masing. Terima kasih. Oh iya. Anda tidak sahur, Anda bablas bahasa Jawanya, tetap puasanya sah.
selama Anda tetap kuat, tidak makan dan minum sejak imsak itu sampai nanti datang azan maghrib. Jadi sahur itu hukumnya sunnah. Sahur, berbuka, tadarus, sholat taraweh, dan lain-lain itu hukumnya sunnah. Sehingga tidak sahur pun boleh, tapi Kanjeng Nabi Rasulullah memerintahkan sebaiknya kita sahur karena ada keutamaan di dalam sahur itu sendiri. Terima kasih. Nah, ini ada pertanyaan aneh-aneh kayak ini. Menyakiti hati wanita. Ini ya. Menyakiti hati wanita. Ini sia-sia puasa Anda karena puasa itu nggak boleh menyakiti siapapun. Jangankan hati wanita, hati laki-laki pun kalau kita sakiti juga sia-sia puasa kita ya. Atau hati kedua orang tua kita dan hati orang-orang di sekitar kita ya. Itu ini tadi sudah. Nah ini pertanyaan menarik. Pak, kenapa puasa kok mulai subuh sampai maghrib? Awal mulanya dulu gimana Pak? Nah, ini menarik. Jadi sejarah puasa itu diperintahkan oleh Allah pada tahun kedua Hijriah atau 2 tahun setelah Nabi berada di kota Madinah. Jadi puasa ini diperintahkan oleh Allah setelah perintah sholat. Tapi kalau sholat itu 5 tahun sebelum puasa diperintahkan. Nah, kenapa kok kemudian diperintahkannya itu mulai subuh atau mulai imsak itu sampai dengan maghrib atau azan maghrib? Memang syariatnya seperti itu. Jadi Allah memerintahkan seperti itu dan Kanjeng Nabi mencontohkannya seperti itu. Kalau puasanya umat-umat terdahulu itu buka ketemu sahur. Jadi misalkan Anda maghrib ini buka, maghrib lagi Anda nanti akan sahur. Jadi 2 kali puasa kita. Kenapa kok umatnya Muhammad dipakai seperti itu? Allah tahu bahwa umat kita ini termasuk umat yang kategorinya Islamnya lemah. Ini juga sama dengan perintah sholat. Dulu ketika Isra Mi'raj Nabi itu pertama dapat perintah itu 50 rakaat kan? Sampai akhirnya jadi 17 rakaat atau 5 waktu. Nah ini juga gitu. Diperintahkan oleh Allah selama kurang lebih 12 jam lah kalau mungkin kita hitung atau mungkin 13 jam ya puasa kita itu. Ini Allah sudah tahu. Kanjeng Nabi itu wama yang tiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang tak sampaikan, apa yang tak contohkan, apa yang tak lakukan, tidak lain adalah sudah dibimbing oleh Allah. Jadi Allah tahu kekuatan umat kita saat ini. Termasuk sholat itu kan 5 ya. Kenapa? Kemarin ada yang tanya gini, kenapa sholat itu kok cuma 5 Pak? Waktunya kok ya di situ-situ. Itu kalau dikaji itu memang sudah sangat tepat dengan aktivitas harian kita. Jadi Allah itu memerintahkan sesuatu itu logis gitu, masuk akal. Tidak sampai keluar dari batas-batas kekuatan kita sebagai umatnya Muhammad yang rata-rata umurnya itu 60 sampai 70, 80 dan seterusnya seperti itu. Jadi itu sekali lagi sudah disyariatkan oleh Kanjeng Nabi dan itu kalau diteliti memang sudah sesuai dengan ukuran kapasitas kemampuan umatnya Nabi Muhammad. Beda dengan umatnya Nabi Musa, itu puasanya bisa sampai 24 jam gitu ya. Tapi kalau umatnya Muhammad jelas tidak kuat. Wong 12 jam aja kalau kita jalan banyak warung yang masih buka. Banyak yang nggak kuat gitu ya. Apalagi sampai seterusnya itu. Kok nggak 6 jam misalnya Anda nawar seperti itu? Itu berarti umat kita terlalu manja. Berarti kita nawar. Jadi sudah jadi ukuran 12 jam. Terima kasih. Pertanyaannya bagus ini. Ini terbaik menurut saya. Pak, kalau orang ateis itu tidak beragama, tidak percaya adanya Tuhan, tapi juga melakukan ibadah di semua agama, misalnya merayakan Natal dan makan babi ya. Ini ada ajaran di Barat itu saat ini, jadi polytheism ya, polytheism namanya. Jadi semua agama, semua aliran kepercayaan masuk. Bagi dia semua agama itu benar. Bagi dia semua agama yang ada di muka bumi itu baik. Sehingga kalau hari raya ya ikut hari raya, kalau puasa ikut puasa, kalau tanggal 25 Desember ya ikut ke gereja dan seterusnya. Ini bagaimana? Menurut Pak Omar, kalau dia sedang puasa hukumnya gimana? Orang ini tidak memenuhi SOP ketentuan puasa. Tadi kan ada loh, ada Islam, balik, berakal, mumayyiz dan mampu. Dia tidak memenuhi ketentuan itu. Ibaratnya
ada anak usia 16 tahun tiba-tiba datang ke SMK 9, tapi dia tidak terdaftar sebagai siswa sini, maka dia dianggap ilegal. Jadi boleh dikatakan orang itu secara syariat tidak sah puasanya, tapi mungkin secara hakikat dia sendiri yang tahu. Ya, jadi seperti itu. Karena semuanya ada aturannya. Islam pun mewajibkan puasa juga ada aturannya. Tidak semuanya orang kemudian bisa masuk dalam kategori bisa menjalankan puasa. Harus Islam dulu. Sedangkan dia Islam juga tidak kan? Politeisme tadi loh. Jadi semua agama, semua Tuhan katanya seperti itu. Jadi sekali lagi sia-sia lah kesimpulannya. Terima kasih. Tidur habis sahur sama habis sholat subuh apa? Sebenarnya tidur habis sahur, tidur habis subuh itu sebenarnya juga tidak apa-apa. Cuma saya tadi katakan di awal, itu kita ini seolah-olah dapat bonus di bulan suci Ramadan ini kita tinggal begitu saja gitu. Anda tidak apa-apa tidur setelah sahur, tapi sebaiknya tidak. Apa yang kita lakukan? Baca Quran, pergi ke masjid untuk sholat subuh gitu ya. Apalagi tidur setelah sahur tidak sholat subuh, naudzubillah min dzalik gitu. Ya, selama masih sholat subuh oke tidak apa-apa, tapi alasannya harus jelas dulu. Kalau alasannya mungkin agak sakit, kurang enak badan oke. Tapi kalau alasannya malas, ini perlu untuk kita evaluasi diri kita ini kenapa ada apa gitu. Ya, terima kasih. Hukumnya sudah. Pak, waktu puasa itu haidnya datangnya waktu mau buka itu bagaimana? Ya, Waalaikumsalam. Berarti hari ini atau hari itu puasa Anda sudah dikatakan batal ya. Tidak apa-apa. Anda bisa mengganti di hari yang lain. Karena datangnya haid sebelum puasanya sempurna, selesai. Berarti Anda punya hutang hari itu. Ya, itu bisa diganti di hari yang lain. Beda lah kalau haidnya datang pas mendengar suara azan setelah Allahu Akbar, datang haid. Anda hari itu nggak usah mengganti di hari yang lain. Terima kasih. Sudah memasuki waktu berbuka puasa, bolehkah ditunda sampai isya atau lebih dari waktu berbuka? Boleh, tapi Anda berarti meninggalkan keutamaan dari bulan suci Ramadan. Salah satu keutamaannya adalah berbuka, sahur juga. Kalau alasannya Pak, saya karena kerja, karena masih di jalan, tidak apa-apa. Tapi kalau nggak ada aktivitas apapun, sebaiknya takjil dulu. Takjil itu artinya menyegerakan, minum atau makan apapun yang bisa dimakan. Nah, itu sebaiknya seperti itu. Untuk makan besarnya nanti tidak apa-apa. Terima kasih. Melihat video orang makan, oh tidak apa-apa, asalkan Anda nggak ikut makannya. Zaman sekarang banyak remaja milenial kurang memperhatikan ketikannya di media sosial, dan ini juga mengundang dosa baik sengaja ataupun tidak. Ya, tadi sudah saya katakan. Ngetik yang buruk, ngetik mengandung fitnah, mengandung umpatan, mengandung hal-hal yang tidak enak untuk dibaca, itu sebenarnya sama dengan Anda berbicara. Dan itu menghilangkan pahala puasa sehingga puasa kita menjadi sia-sia. Jangan ya, iman-iman. Meskipun nanti setelah Ramadan jangan ngetik-ngetik sehingga enggak. Berita yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita simak belum tentu kebenarannya. Maka kita harus jadi orang-orang yang pandai untuk memastikan bahwa berita itu benar. Al-Quran sudah mengatakan, "Idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Jika kamu mendapatkan berita dari orang-orang fasik, pastikan kebenarannya. Dan di medsos itu banyak orang fasik, maka kita harus hati-hati. Ya. Terima kasih. Mengqadha puasa Ramadan pada permulaan azan berkumandang, maka apakah puasanya tetap sah? Berniat untuk mengqadha puasa Ramadan pada permulaan azan berkumandang, maka apakah puasanya tetap sah? Oh, ini maksudnya gini. Puasa Ramadan itu niatnya jangan sampai melebihi matahari terbit. Kalau melebihi matahari terbit dan Anda memang sengaja untuk itu, maka tidak ada niat dalam puasa Anda. Maka puasa Anda ini tidak sah, karena salah satu rukun puasa adalah niat dan menghindari hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, kalau mau niat, Anda itu sebaiknya di awal ini niatkanlah di dalam hatimu meskipun tidak pakai bahasa Arab bahwa saya sampean itu niat mulai hari ini sampai nanti selesai puasa. Kalau nanti lupa niat,
hari berikutnya lupa niat, Anda sudah tercover niatnya di awal tadi. Dan itu tidak apa-apa. Yang kedua, Anda mau mengkodok niat untuk puasa berikutnya, itu masih panjang waktunya. Boleh niatkan sekarang, atau boleh niat nanti menjelang ketika mau puasa. Niat sekarang boleh, nanti pas mau puasanya udah nggak niat, nggak apa-apa. Meskipun Anda udah lupa, tapi Allah masih ingat bahwa Anda udah pernah niat untuk mengkodok itu. Terima kasih. Jadi niat itu bukan lapar, tapi hati. Terima kasih. Berikutnya, menyembelih binatang saat puasa tidak apa-apa. Ini untuk megengan biasanya ya, untuk selamatan nggak apa-apa itu. Kambing, sapi nggak apa-apa ya. Selama binatang yang halal. Kalau menyembelih sudah, sholat waktu haid itu gimana? Bulan haid pertama. Ketika kita sudah memastikan diri bahwa saya ini haid, sebaiknya tidak melakukan sholat. Lihat dulu, misalnya gini. Anda datang bulan di jam 11 siang, maka Anda tidak harus mengkodok mengganti sholat zuhur dan seterusnya. Tapi kalau Anda datang bulan jam 1, Anda belum sholat zuhur, maka Anda punya utang sholat zuhur. Nah, itu bisa dikodok nanti ketika sudah selesai haid. Seperti itu. Jadi lihat haidnya itu jam berapa. Ya. Tapi kalau sudah haid kok tetap aja sholat, sekali lagi itu tidak sah. Karena salah satu daripada syaratnya sah sholat adalah suci dari hadas kecil dan besar. Haid itu hadas besar. Terima kasih. Kalau sudah, oke, terima kasih. Alhamdulillah, saya sangat senang, apresiasi kepada Anda semua atas pertanyaan-pertanyaan yang sangat baik dan menurut saya berkualitas. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan bagi kita. Semoga Anda semua jadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah, anak-anak yang sukses, anak-anak yang mampu memberikan kebanggaan, kebahagiaan kepada kedua orang tua, kepada agama, kepada nusa dan bangsa, juga kepada Bapak Ibu guru. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada tutur ucap sikap yang kurang berkenan. Juga saya mohon maaf apabila ada jawaban yang salah. Yang salah itu dari diri saya sendiri. Kalau ada yang benar itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Walafu minkum. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu guru, wabil khusus Ibu Tri selaku Kepala SMKN 9 Malang, dan juga kepada para jajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara ini kita tutup, kesimpulan dari apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Komarudin, yaitu dua kenikmatan ini harus kita jaga betul, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat. Oleh karena itu dalam bulan Ramadan ini marilah kita meningkatkan kualitas ibadah kita, kualitas iman dan takwa kita, sehingga menjadi generasi yang bertakwa dan generasi yang penuh karya dan inovasi. Oleh karena itu sebelum kami tutup, saya sebagai pembawa acara mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan dan hilaf. Untuk menutup acara pada Pondok Ramadan hari Jumat tanggal 16 April 2021 ini, saya mohon kepada Ustaz Komarudin untuk membacakan Quran. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa semoga apa yang kita lakukan diridhoi oleh Allah dan kita selalu mendapatkan hidayah, taufik dan maunahnya sehingga kita bisa menjalani seluruh rangkaian ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini dengan baik, dengan lancar dan juga sukses. Ala dunia wa ala kulli sholihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا في SMK Negeri 9 Malang
min ahli ilmi wa ahli khair wa ahli tuqa wa ahli siyam wa ahli salat wa ahli sunnah wa ahli istiqamah wa ahli tuqa wa la taj'alna ya Allah min ahli ghair wa min ahli fisq. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Sudah, ya.